Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ninis Kurnia Rahayu dengan NIM 126204203 179 dari kelas Tadris Matematika 3D. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penemu konsep matematika. Yang pertama adalah René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Turin, Prancis. Karya matematikanya adalah La Géométrie yang diterbitkan tahun 1637 bersama dengan Pierre Fermat. Ia diberi pujian dengan gabungan geometri analitik atau geometri ordinat. Yang kedua adalah Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir di Woolsthorpe 4 Januari 1643 dan meninggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Karya bukunya adalah Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 yang berisi dasar-dasar mekanika klasik. Newton bersama dengan karya Gottlob Leibniz mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Yang ketiga adalah Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig pada tahun 1646. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum dan profesor dalam bidang etika, dan ibunya adalah seorang ahli hukum. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya kita berutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral, sama halnya dengan lambang-lambang baku dy per dx dan f untuk turunan dan integral. Yang keempat adalah Carl Weierstrass. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketetapannya yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru setiap hari. Carl Weierstrass mengembangkan teori tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi sebagai peintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Yang kelima adalah Maria Gaetana Agnesi. Maria Gaetana Agnesi dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar, mempunyai ayah seorang matematikawan. Ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yaitu sebuah buku ajar kalkulus. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. Nama Agnesi menguasai kepustakaan matematika yang membahas tentang kurva. Yang keenam adalah Josiah Willard Gibbs. Gibbs lahir di New Haven. Ia wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, Heidelberg. Josiah Willard Gibbs lebih dikenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia, tetapi tempatnya pada daftar kita adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Yang ketujuh adalah Georg Friedrich Wilhelm Riemann. Georg Friedrich Wilhelm Riemann adalah tokoh sejarah dan filsafat matematika. Hidupnya singkat, hanya 39 tahun. Ia tidak mempunyai waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler dan Cauchy. Akan tetapi, karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks yang disebut dengan topologi. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral, tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. Yang kedelapan adalah Leonhard Euler. Euler lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya adalah seorang pastor Calvinisme dan ibunya anak dari seorang pastor. Leonhard Euler juga dikenal dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Euler adalah tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan pengarang matematika paling subur sepanjang masa. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. Pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan,
Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Yang kesembilan adalah Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques West merupakan perintis yang terpenting dari kalkulus. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Dan tokoh yang terakhir adalah Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran matematika. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya yaitu Gauss, Abel, dan Bolzano mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.